Bab 1338, Wanita bergaun polos. Lingi menghela napas lega. Selama orang itu bukan dari klan Kaisar Agung, klan Kaisar mereka tidak akan takut padanya. Di kejauhan, Sanderye menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Kekuatan pedang tak tertandingi dan jiwa pedang yang teratur terus meningkat dalam pertempuran yang gila itu. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia bisa menghancurkan segalanya. Semua hukum dan prinsip dunia ini seperti kertas di depan pedangnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Tetapi, saat berhadapan dengan pedang King Xuan dan jiwa pedang, Fa Safan mampu tetap tenang dan dengan mudah bertahan, tidak peduli seberapa ganasnya dia menyerang. Di tembok kota, Lingi menatap Fa Safan. Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan kaget, dia menyerap kekuatan jalan jahat tak terbatas yang tersembunyi di tubuhnya melalui pertarungan. Ketika dia menemukan ini, Lingi merasa ngeri. Baru pada saat inilah dia mengerti bahwa setelah Fa Safan melahap pikiran jahat dari wilayah Kaisar, dia tidak sepenuhnya menyerap pikiran jahat itu. Faktanya, ini normal. Ada lebih dari ratusan juta jiwa di wilayah Kaisar, dan berapa banyak pikiran jahat yang mereka miliki. Setelah dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk mencernanya sepenuhnya dalam waktu singkat. Tetapi saat ini, melalui pertarungan, dia mampu menyerap dan melahap pikiran-pikiran jahat itu dengan cepat. Begitu dia menyerap semua pikiran jalan jahat itu, Lingi tidak berani memikirkannya lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan ke arah Lingi dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami siap. Bagaimana kalau kita mulai sekarang?" Lingi menatap Fa Safan di kejauhan dengan kedua tangannya terkepal erat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tunggu." Meskipun lelaki tua itu sedikit terkejut, dia tidak bertanya lagi dan minggir. Pada saat ini, formasi di tembok kota Kaisar telah sepenuhnya diaktifkan, dan perisai energi yang kuat telah menyelimuti seluruh kota Kaisar karena Sanderye dan Fa Safan sangat kuat. Jika formasi belum diaktifkan sepenuhnya, kekuatan mereka berdua pasti sudah menghancurkan seluruh kota Kaisar. Kekuatan keduanya luar biasa. Di dalam pagoda kecil, Dao leluhur juga memperhatikan pertempuran ini. Dia lebih cemas daripada orang lain. Jika Sanderye kalah, maka dia akan benar-benar tamat. Tetapi dilihat dari situasi pertempuran saat ini, kekuatan Fa Safan benar-benar luar biasa, dan sekilas dia dapat melihat bahwa Fa Safan belum mencapai batasnya. Melihat pertempuran di luar, wajah Dao leluhur tampak muram. Dia sekarang bertanya-tanya apakah dia harus merebut pagoda kecil Sanderye dan melarikan diri jika situasinya memburuk. Di luar, pertempuran semakin intens. Faktanya, garis keturunan iblis gila Sanderye dan kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sangat sengit. Pada saat ini, keduanya bermain dengan serius. Di atas langit, kekuatan jalan jahat yang tak berujung dan kekuatan garis keturunan yang tak berujung bertabrakan dengan gila-gilaan. Setiap tabrakan akan membuat alam semesta dan galaksi bergetar hebat. Dua kekuatan yang kuat menyebar dan menghancurkan segalanya. Biasanya, seorang orang suci sejati akan hancur menjadi abu bahkan jika dia mendekatinya, apalagi berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Di dinding klan Kaisar, banyak orang kuat dari klan Kaisar telah mengembangkan rasa takut di hati mereka. Dilihat dari situasi pertempuran saat ini, mereka akan mati jika mereka meninggalkan kota. Pertempuran yang paling sengit adalah antara Sanderye dan Fa Safan. Jalan mereka benar-benar berbeda, yang satu adalah jalan tatanan, yang lain adalah jalan kejahatan. Kedua jalan itu bertabrakan dengan gila-gilaan di antara langit dan bumi, dan sisa kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan kedua jalan itu telah menghancurkan seluruh wilayah Kaisar. Jika kota Kaisar tidak dilindungi oleh formasi besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung-Agung, kota itu pasti sudah menjadi abu sejak lama.
Di kedalaman kota Kaisar, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan. Aura-aura ini telah mengunci Sander Ye yang berada jauh. Selama Sander Ye lolos, mereka akan segera menyerang. Jika Fa Fan dikalahkan, mereka juga akan segera menyerang. Latar belakang klan Kaisar Agung berada di luar imajinasi orang biasa. Bang! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan kemudian cahaya berdarah dan cahaya pedang tiba-tiba meledak. Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Sander Ye berhenti, dan pada saat ini, jiwa pedang di area tempat dia berada ditekan oleh kekuatan jalan jahat dan lingkarannya terus menyusut. Mulai jalan penindasan, Fa Fan berdiri di kejauhan. Jubah merah darahnya membuatnya tampak semakin menawan. Matanya berkilat dengan nyala api merah darah. Aura yang kuat menyebar dari langit dan bumi. Bukan hanya dua jiwa pedang Sander Ye yang tidak mampu menahannya, tetapi bahkan tirai cahaya formasi pelindung Kaisar Agung di kejauhan memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan akan hancur kapan saja. Setelah Sander Ye berhenti, pada saat ini, kedua jiwa pedang telah ditekan oleh kekuatan jalan jahat Fa Fan dan menyusut kembali ke tubuhnya. Penindasan semacam ini muncul lagi, dan perasaan tidak berdaya itu sekali lagi muncul di hatinya. Selain itu, kekuatan jalan jahat pada tubuh Fa Fan di kejauhan masih meningkat dengan gila-gilaan, seolah-olah tidak ada batas atas. Pada saat ini, niat jiwa pedang dan kekuatan pedang tak tertandingi telah ditekan. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan melirik pedang King Xuan di tangannya. Dia hendak menyerang lagi ketika sebuah suara tiba-tiba bergema dari lautan kesadarannya, "Kami bersedia mematuhi perintah Master Pedang Tatanan." Ini adalah suara pemimpin. Ketika suara ini terdengar, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya segera berdatangan. Suara semua makhluk hidup di seluruh peradaban seberang. Berdasarkan propaganda pemimpin, berita tentang medan perang seberang dengan cepat menyebar ke seluruh peradaban seberang. Ketika mereka mengetahui bahwa putra suci Sander Ye sedang berperang untuk peradaban seberang, semua makhluk dari peradaban seberang memilih untuk percaya pada Sander Ye tanpa ragu-ragu. Adapun soal percaya pada Sander Ye, mereka bahkan tidak memikirkannya. Karena di dalam hati mereka, Sander Ye adalah putra suci peradaban pantai seberang dan penyelamat peradaban pantai seberang. Wajar saja jika percaya padanya. Dengan keyakinan semua makhluk hidup di peradaban seberang, jiwa pedang tatanan Sander Ye tiba-tiba berubah secara dramatis pada saat ini. Kekuatan keyakinan yang mengerikan berubah menjadi jiwa pedang tatanan dan membubung ke langit. Hanya dalam sekejap, dia mengusir kekuatan jalan jahat di sekitarnya. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Jalan tatanan. Aura jiwa pedang Sander Ye menjadi semakin kuat, menyapu langit dan bumi seperti aliran air yang deras. Pada saat ini, bahkan kekuatan jalan jahat Fa Fan pun berhasil ditangkis. Fa Fan menatap Sander Ye dengan tatapan tenang, dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Pada saat ini, ilmu pedang tatanan universal telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan situasinya terbalik dalam sekejap. Iman semua makhluk hidup. Di tangan Sander Ye, pedang King Xuan bergetar terus-menerus, dan jiwa pedang yang mengerikan terus melonjak keluar, memenuhi langit dan bumi. Sander Ye merasakan jiwa pedang yang mengerikan dari tatanan yang terkandung dalam pedang King Xuan di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Fa Fan di kejauhan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit dan kemudian menebas dengan ganas. Tebasan pedang ini benar-benar membuat lubang di kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Fa Fan tiba-tiba menunjuk satu jari, dan jari ini benar-benar menunjuk langsung ke ujung pedang King Xuan milik Sander Ye. Bang! Ribuan sinar darah hancur, dan Fa Fan terpotong dengan keras oleh pedang ini. Selama dia mundur,
kekuatan jalan jahat di sekitarnya langsung dibubarkan oleh pedang Sander Ye. Melihat pemandangan ini, Lingi dan yang lainnya di tembok kota tampak muram. Fa Safan segera berhenti. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan jalan jahat yang telah tersebar dengan cepat berkumpul kembali. Dao Agung mengembun. Pada saat ini, Sander Ye berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menebas dengan ganas ke arah Fa Safan. Saat pedang itu jatuh, suara pedang membubung ke langit dan bergema di seluruh wilayah Kaisar. Di area ruang waktu tempat Fa Safan berada, kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung ditekan dan cekung. Menghadapi pedang Sander Ye, Fa Safan tidak mundur tetapi malah maju, berubah menjadi seberkas darah dan menyerbu ke arahnya. Jiwa pedang itu langsung bertabrakan dengan kekuatan jalan jahat Fa Safan, bagaikan kavaleri tempur kedua belah pihak. Kedua jalan raya yang mengerikan itu saling melesat maju. Sebelum mereka bertabrakan, segala sesuatu di antara langit dan bumi telah terkoyak. Bahkan formasi pelindung Kaisar Agung di kejauhan pun mulai runtuh pada saat ini, membuat sekelompok kaisar yang kuat ketakutan dan bergegas untuk memperbaikinya. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus di antara langit dan bumi. Gelombang kejut ini langsung memusnahkan segalanya, dan kota Kaisar hampir hancur. Tetapi, dengan upaya bersama dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di klan Kaisar, mereka mampu menahan gelombang kejut yang mengerikan ini. Semua orang kuat dari klan Kaisar memandang ke kejauhan dengan rasa takut yang tersisa, wajah mereka penuh dengan kengerian. Di kejauhan, Sander Ye dan Fa Safan juga berhenti. Sander Ye berdiri dengan pisau panjang di tangannya, memancarkan jiwa pedang tatanan yang tak berujung. Setelah dipercaya oleh semua makhluk dari peradaban seberang, dia sekarang merasa bahwa jiwa pedang-pedangnya memiliki kekuatan tak terbatas di kejauhan. Ekspresi Fa Safan masih tenang. Meskipun jiwa pedang Sander Ye telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, itu masih tidak dapat membuatnya hancur. Sander Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia hendak bergerak, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar perlahan dari tubuhnya. Itu seorang wanita. Sunny Fan lah yang keluar. Ketika Sander Ye melihat Sunny Fan, dia tercengang. Sunny Fan datang di depan Fa Safan hanya dalam satu langkah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sander Ye di kejauhan, tersenyum tipis. Bisakah kamu menebak identitasku? Sander Ye menatap Sunny Fan. Kamu adalah kerabat Fa Safan. Sunny Fan tersenyum cerah. Kamu menebak setengahnya. Aku memang adalah kerabatnya. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, lalu mendengar Sunny Fan berkata lagi, aku adalah pikiran baiknya, tetapi aku juga memiliki identitas lain, yaitu Dewa Kaisar Pencipta. Sander Ye menatap Sunny Fan tanpa berbicara. Fa Safan memandang Sunny Fan dan tidak berbicara. Sunny Fan tiba-tiba menoleh ke arah Fa Safan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu juga terkejut? Fa Safan menatapnya dan masih tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak tahu tentang ini. Sunny Fan tersenyum dan berkata, jalan jahat berlangsung selama ribuan tahun. Apakah kamu pikir jalanmu adalah kehidupan terakhir? Tidak, jalan baik adalah kehidupan terakhir. Setelah kita menyatu, kamu akan menjadi aku dan aku akan menjadi kamu, baik dan jahat akan menjadi satu, tak terkalahkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Fa Safan menatap Sunny Fan di depannya, kamu adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh pemilik pena Tao. Sunny Fan tersenyum dan berkata, ya. Fa Safan tetap diam, alisnya yang gelap sedikit mengernyit. Pemilik pena Tao. Di kejauhan, wajah Sander Ye tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa pemilik pena Tao memiliki rencana yang begitu dalam. Sunny Fan menatap Fa Safan, jangan khawatir, sekarang kamu jauh lebih kuat dariku. Penggabungan kita, penggabungan Dao, masih didasarkan padamu.
Tentu saja, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Aku adalah bagian dari daomu. Dengan kata lain, kamu juga bagian dari daoku. Setelah jeda sebentar, Fasa Fan berkata, "Ayo." Sunny Fan tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Pemilik pena Tao memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Kamu terlalu muda." Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba terbenam di alis Fasa Fan. Bang! Dalam sekejap, aura Fasa Fan langsung melonjak liar. Hanya dalam sekejap, formasi pelindung Kaisar Agung di kejauhan langsung hancur dan berubah menjadi abu. Beberapa kaisar kuat yang memimpin di depan langsung musnah, dan kaisar kuat yang tersisa juga mundur liar dan menjauh dari daerah ini. Di kejauhan, jiwa pedang tatanan Sander Ye juga langsung ditekan pada saat ini, dan bahkan garis keturunan iblis gila langsung ditekan pada saat ini, tidak dapat bergerak sama sekali. Sander Ye memegang pedang Kingsuan secara horizontal di depannya, tetapi hanya dalam sekejap, pedangnya benar-benar mulai retak secara langsung. Di Gunung Tanah Suci, sang pemilik pena Tao duduk di depan papan catur. Dia menulis sebuah kata dan senyum muncul di wajahnya tanpa sadar, "Destri bergaun polos, aku memenangkan ronde ini." Saat itu, dia dan wanita bergaun polos bertaruh di sini. Kedua belah pihak hanya bisa menggunakan otak mereka dan tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi. Sekarang, dia menang. Fasa Fan telah menggabungkan dua jalan kebaikan dan kejahatan, bahkan sejuta Sander Ye tidak akan sebanding dengannya jika dia selangkah saja dari jalan itu. Senyum pada pemilik pena Tao berangsur-angsur melebar. Di dalam pagoda kecil, wajah Dao leluhur berubah pucat dan dia langsung jatuh ke tanah. Di luar klan Kaisar, Sander Ye tertegun melihat pedang Kingsuan yang retak di tangannya. Saat berikutnya, dia merentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan pagoda kecil itu. Melihat pagoda kecil di depannya, dia berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, kali ini benar-benar berakhir. Kamu bisa pergi." Setelah itu, tubuh dan jiwanya tiba-tiba terbakar, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Fasa Fan. Saat pedang itu terhunus, Sander Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kakak kedua, kakak perempuan ketiga. Aku tidak bisa lagi menghidupkan kalian kembali, jadi mari kita mati bersama." Dalam sekejap, dia memburu di depan Fasa Fan dengan pedang ini. Tetapi, pada saat ini, aura yang ditunjukkan oleh pedangnya di hadapan Fasa Fan bagaikan kunang-kunang yang menghadapi cahaya bulan yang terang. Mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Di kejauhan, Fasa Fan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan dengan ringan meninju pedang Kingsuan milik Sander Ye. Tepat ketika semua orang mengira bahwa pukulan ini akan membunuh Sander Ye, sebuah pemandangan yang tak terduga muncul. Pedang Kingsuan milik Sander Ye benar-benar menembus lengan Fasa Fan, dan kemudian menusuk tubuhnya di sepanjang lengannya. Semua orang tercengang. Di Gunung Tanah Suci, pemilik pena Tao tiba-tiba berdiri, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Destri tidak bergerak sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Apa yang sedang terjadi? Di luar kota Kaisar, Sander Ye juga tercengang. Saat itu, suara gila Dao leluhur Tao tiba-tiba terdengar di benaknya. "Cepat, cepat, lahap kultivasinya, dan rebut hati jalan jahat, cepat." Mendengar ini, Sander Ye tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan langsung menggunakan pedang Kingsuan. Dalam sekejap, dia menggali hati jalan jahat Fasa Fan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, auranya meroket liar. Dalam sekejap, dia benar-benar menerobos keterbatasannya sendiri dan mencapai alam di atas setengah langkah luar Tao, yaitu alam Kaisar Agung. Merasakan api jalan jahat muncul dari mata Fasa Fan, Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan pedang Kingsuan dan menebas matanya dengan pedang. Set! Mata Fasa Fan langsung hancur, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar. Bersambung.